mendengarkan. Mas, ini sangat tidak adil untukku. Aku sudah mengandung anak kamu. Apa kamu mau menyanyiakan anak kamu sendiri? Laura merengek dengan menarik lengan Arlan. Jadi aku harus apa? Aku tidak punya apa-apa karena semua sudah menjadi hak Maisha. Balas Arlan acuh tak acuh, seolah seluruh hartanya yang sudah berpindah atas nama Maisha bukan masalah baginya. Bagaimana bisa kamu bersikap sesantai ini? Padahal semua harta kamu sudah menjadi milik orang lain. Arlan mendesahkan napas panjang, sembari melepas tangan Laura yang dari tadi melingkari lengannya. Maisha bukan orang lain, Laura. Dia istriku, sebelum kamu ada di antara kami. Entah mengapa jawaban itu langsung keluar dari mulut Arlan. Ingin sekali Andre tertawa melihat wajah Laura yang seketika merah padam. Tapi sekarang ada aku yang juga istrimu. Aku juga sedang mengandung anak kamu. Setidaknya kamu bisa merubah wasiat itu kan? Tanyakan ke Andre. Sahut Arlan menunjuk Andre dengan ekor matanya. Maaf, aku hanya menjalankan perintah. Wasiat itu kamu buat secara sadar dan tanpa paksaan siapapun. Jadi keabsahannya tidak bisa diragukan. Laura menyeka air mata yang membanjiri kedua sisi pipinya. Jika perlu, ia akan melakukan cara apapun untuk meminta haknya sebagai istri. Kamu harus melakukan sesuatu untuk aku, Mas. Kamu dengar sendiri bahwa surat wasiat itu tidak bisa diganggu-gugat. Balas Arlan lagi. Begini saja, kalau kamu mau aku bisa membuatkan kartu kredit dengan batas tertentu. Tapi tetap harus dengan seizin Maisha. Tawar Andre. Laura menatap laki-laki itu dengan sorot mata tajam. Jadi artinya aku harus meminta dari Mbak Maisha begitu? Itu kalau kamu mau, tapi kalau tidak ya terserah. Napas Laura terasa semakin berat. Andre baru saja memberikannya pilihan sulit. Akan sangat memalukan bagi Laura jika harus meminta izin kepada Marsha hanya untuk membuat sebuah kartu belanja. Padahal selama ini Laura begitu percaya diri menunjukkan kepada Marsha bahwa dirinya prioritas utama bagi Arlan. Kalau begitu aku akan bicara dengan Mbak Maisha nanti. Laura menyambar tas miliknya, kemudian tanpa permisi meninggalkan gedung super megah itu dengan menelan kekecewaan. Karena baik Arlan ataupun Andre tak dapat melakukan apapun untuknya. Apa benar aku pernah membuat surat wasiat itu untuk Maisha? Tanya Arlan beberapa menit setelah kepergian Laura. Benar, kamu memindahkan semua asetmu atas nama Maisha dan membuat wasiat sebelum menghilang. Waktu itu kamu bilang mau melindungi Maisha agar tidak ada yang bisa merampas haknya. Memangnya ada yang mau berbuat jahat sama Maisha? Andre mengangguk sambil membereskan berkas-berkas yang tadi diacak oleh Laura dan dimasukkan kembali ke dalam map. Banyak, salah satunya keluargamu sendiri. Arlan menatap Andre serius. Tunggu, kamu pernah mengatakan bahwa untuk bisa menikahi Maisha, aku sampai rela dicoret dari keluarga. Memangnya kenapa? Yang aku tahu mami kamu tidak menyetujui hubunganmu dengan Maisha. Untuk alasannya mungkin kamu bisa tanya kepada Maisha sendiri. Aku tidak enak membahasnya. Jawaban Andre membuat Arlan semakin penasaran apa alasan orang tuanya menentang pernikahannya dengan Maisha. Sebab setaunya, Maisha berasal dari keluarga terpandang. Oh ya, soal surat wasiat itu, berhubung kamu masih hidup, jadi sebenarnya kamu masih bisa merubahnya dan memberikan sebagian untuk Laura. Tadi aku sengaja tidak memberitahu Laura, karena dulu kamu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam segala hal. Arlan terdiam sejenak memikirkan segala kemungkinan. Benarkah dalam hati cinta itu dirinya terhadap Maisha sampai rela meninggalkan keluarga dan memberikan seluruh hartanya untuk Maisha? Tidak. Bukankah pengalihan aset itu kubuat dalam keadaan sadar? Benar. Kalau begitu jangan rubah apapun dan biarkan semuanya tetap menjadi milik Maisha. Andre tertawa kecil. Itu baru Arlan Alfiano. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika Maisha tiba di rumah. Kedatangannya pun disambut oleh Bi Wiwin yang sedang menyirami tanaman di teras. Mas Arlan sudah pulang, Bi? Tanyanya. Belum, Non. Tapi kalau Non Laura ada di kamarnya. Oh, kalau begitu saya ke kamar dulu. Iya, Non. Maisha beranjak menuju kamar. Namun baru akan masuk, sudah terdengar suara sinis Laura menyapa telinga. Mbak Maisha serakah juga ya, sampai mau menguasai seluruh harta Mas Arlan. Maisha membalikkan tubuhnya. Kini Laura berdiri tepat di hadapannya. Kemarahan terlihat jelas dalam matanya yang merah dan sembab. Ingat, Mbak,
Aku juga berhak atas apapun yang dimiliki Mas Arlan, karena di perut aku ada anaknya. Mendengar ucapan Laura, Maisha pun sudah dapat menebak kemana arah pembicaraan wanita itu. Laura pasti sudah tahu perihal seluruh harta Arlan yang sudah berpindah atas namanya. Aku tidak pernah meminta apapun dari Mas Arlan. Soal pengalihan nama itu adalah keputusan Mas Arlan sendiri, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Mbak Maisha pikir aku percaya? Pakik Laura, jemarinya menunjuk ke wajah Maisha. Mas Arlan tidak mungkin sebodoh itu menyerahkan seluruh hartanya tanpa sisa kalau tidak dijebak oleh Mbak Maisha. Maisha malah tersenyum. Hal itu membuat kemarahan dalam hati Laura semakin mempuncak. Bukankah aku sudah peringatkan sebelumnya bahwa kamu tidak tahu apapun tentang Mas Arlan sebelum dia kehilangan memorinya? Perlu kamu tahu, aku tidak perlu melawan kamu untuk mendapatkan Mas Arlan, karena kamu yang akan membuktikan sendiri seperti apa Mas Arlan di masa lalu. Tanpa permisi, Maisha membuka pintu kamarnya. Namun detik kemudian, ia kembali menoleh. Yang kamu temukan hari ini baru sebagian kecil. Siapkan mental, karena kedepannya kamu akan melihat yang lebih dari ini. Laura kembali ke kamar dengan amarah meletup-letup. Membanting pintu dengan kasar, timbulkan suara benturan yang cukup keras. Lantas berjalan mondar-mandir sambil menggerutu kesal. Bisa-bisanya Mbak Maisha begitu percaya diri dan merendahkan aku secara tidak langsung. Meskipun nada Maisha terdengar santai, tetapi nyatanya mampu menembus ke relung hati Laura. Wanita itu menghempas tubuhnya keranjang empuk, mengatur napas yang terasa sesak. Sekarang ia sedang memikirkan cara untuk membalas Maisha dengan cara yang paling menyakitkan. Ia berjanji akan membuat Arlan semakin menjauh darinya. Setelah tiduran beberapa menit dan dilanjutkan dengan berendam di air hangat, Laura keluar kamar. Biasanya di jam seperti ini, Maisha akan memasak di dapur untuk makan malam. Tetapi saat melewati kamar Maisha, terlihat pintu terbuka setengah. Samar-samar, Laura dapat mendengar suara wanita itu. Mbak Maisha bicara sama siapa? Merasa penasaran, Laura mendekat ke arah pintu. Dari sana ia dapat mendengar lebih jelas. Maisha sedang duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh terbalut mukena. Sebelah tangannya menggenggam ponsel. Aku benar-benar tidak bisa, Rio. Kamu kan tahu itu. Sudut mata Laura berkerut. Ia mencoba menajamkan pendengaran. Iya, aku akan mencobanya nanti, tapi tidak sekarang. Meskipun tidak tahu sedang membicarakan apa, tetapi Laura mulai menduga dalam hati, mengembangkan senyum di bibirnya ketika pikirannya membentuk sebuah kesimpulan. Jadi yang bicara dengan Mbak Maisha itu Dokter Rio ya? Mereka lumayan akrab. Apa jangan-jangan Mbak Maisha ada main sama dokter itu? Aku harus beritahu Mas Arlan. Iya, sampai ketemu besok. Maisha menutup panggilan setelah mengucap salam, lantas meletakkan ponselnya ke atas meja. Sementara Laura segera membalikkan tubuh sebelum Maisha memergokinya tengah menguping. Namun seketika Laura terlonjak saat mendapati Yanti sudah berdiri tepat di hadapannya, sedang menatap curiga. Non Laura sedang apa di depan kamar Non Maisha? Tanyanya. Laura mendengkur sebal. Semua asisten rumah tangga di rumah ini sangat lancang di matanya. Bukan urusan kamu, dasar pembantu kepo. Makinya lalu melangkah pergi begitu saja. Yanti hanya dapat menggelengkan kepala. Sangat heran karena Arlan yang dulu galak, dingin, dan pemarah mendapatkan istri seperti Laura. Sebenarnya Den Arlan pungut Mbak Kunti itu di mana sih? Puas mengombati Mbak Kunti meskipun hanya dalam hati, Yanti mengetuk pintu kamar sang majikan. Ia hanya menunggu di ambang pintu, karena dulu Arlan melarang orang lain memasuki kamar pribadinya. Di dalam sana Maisha sedang membuka mukena dan mengganti dengan hijab instan rumahan. Kenapa Yan? Non Maisha mau masak apa buat makan malam? Opor ayam, nanti saya yang masak. Mas Arlan belum pulang ya? Belum Non, adanya Non Laura. Ada kerutan di antara kedua alis Maisha saat menyadari wajah Yanti menekuk. Non Maisha kok bisa tahan sih sama Non Laura? Memangnya kenapa? Tadi Non Laura diam-diam berdiri di depan pintu kamar, tidak tahu sedang apa. Yanti mendesahkan napas panjang, kesal, sedangkan Maisha hanya menunjukkan senyum. Tak pula ikut merutuki tingkah Laura yang memang sangat menyebalkan. Tidak apa-apa Yan, biarkan saja. Takutnya dia tidak betah di rumah ini dan mengancam bunuh diri lagi. Pukul 7 malam Arlan baru tiba di rumah.
Ia agak terlambat pulang karena menemani antri lembur. Cukup menyenangkan menghabiskan waktu di kantor. Arlan menemukan banyak hal baru dari masa lalunya, termasuk menilai karakternya sendiri sebelum mengalami kecelakaan 3 tahun lalu. Arogan, sombong, dan pemarah. Bukan antri atau bawahan lain yang memberitahu. Ia mengambil kesimpulan itu berdasarkan sikap semua orang yang ditemuinya di kantor. Arlan bahkan dapat merasakan beberapa orang gemetar saat mencoba tangannya. Dan satu kejadian cukup aneh bagi Arlan, saat hendak pulang dan memasuki lift, tak ada satupun karyawan yang berani masuk, padahal di dalam lift hanya ada dirinya. Dari serangkaian kejadian itu, merebak seperti apa dirinya di masa lalu. Ketika berjalan menuju tangga, Arlan menoleh sebentar ke arah ruang makan. Di sana, Maisha sedang menata makanan di atas meja. Ia terlihat sangat manis dengan home dress dan hijab. Satu hal yang membuat Arlan sangat penasaran. Seperti apa wujud Maisha tanpa hijab? Sebab sejak bertemu, belum pernah satu kali pun ia melihat istrinya itu tanpa hijab. Rasanya tidak ada salahnya jika Arlan menghampiri Maisha sebentar. Haus mungkin bisa menjadi alasan. Tetapi setibanya di ruang makan, Maisha hanya menyambutnya dengan salam, tanpa sentuhan. Mau teh hangat, Mas? Tawar Maisha, mengingat dulu kebiasaan Arlan saat pulang ke rumah adalah menikmati secangkir teh hangat. Boleh. Arlan memilih duduk di sofa panjang tepat di sebelah meja makan. Dalam hitungan menit, teh hangat sudah tersedia. Ketika Maisha meletakkan secangkir teh dan kembali ke meja makan, Arlan terpaku memandangnya. Maisha yang tampak manis menggunakan home dress dengan hijab, gerakan tangannya yang halus menata makanan di atas meja, dan Arlan yang sekarang sedang menikmati secangkir teh hangat sambil menunggu makan malam siap. Ada sensasi kuat yang terasa nyata bahwa situasi sekarang ini sudah pernah ia alami di masa lalu. Tapi konsentrasinya harus buyar dengan kedatangan Bi Wiwin. Non, ada paket datang untuk Non Maisha, ucap wanita itu sambil menyerahkan sebuah kotak paket. Oh, sudah datang ya? Maisha hanya menatap kotak itu, tetapi tidak langsung meraihnya. Tolong simpan di atas meja saja, Bi. Bi Wiwin pun meletakkan paket itu ke atas meja. Memangnya pesan apa, Non? Tumbenan Maisha pesan online. Entah mengapa raut wajah Maisha mendadak murung. Benda itu sengaja ia pesan di hari pertama kepulangan suaminya. Namun, kini benda itu tak lagi berguna. Lain jerih, Bi. Sontak sepasang bola mata Arlan membeliak. Pikirannya langsung membayangkan bagaimana bentuk Marsha jika menggunakan pakaian yang setahunya sangat tipis itu. Teh manis yang baru diseruputnya pun menyembur keluar. Bersambung.